Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala aktivitasnya. Oke, eh, untuk video kali ini saya akan ngebahas proses kerja di Jepang. Maksudnya yang saya maksud itu sistem kerja di Jepang itu seperti apa ya? Jadi sistem kerja di Jepang itu sebenarnya dari keseluruhan itu nggak beda jauh ya dengan yang ada di Indonesia. Itu kerjanya itu sama 8 jam, cuman yang membedakan itu waktu berangkatnya, waktu berangkat dan waktu pulang, serta juga sistem di sini itu untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu juga berbeda. Dan di sini kalau untuk sistem pengangkatan karyawan itu belum belum apa beda-beda perusahaan, tapi beda perusahaan beda juga caranya antara pengangkatan karyawan atau selesai sampai di situ maksudnya. Oke, kita mulai dari yang untuk jam kerja ya, jam berangkat. Nah, di Jepang ini jam berangkat kerjanya itu mulai kerja itu jam setengah 9 kalau di perusahaan saya. Cuman rata-rata emang sekitar jam 8 sampai jam setengah 9. Kenapa? Karena di Jepang itu kan maksudnya kan musimnya beda-beda. Kalau misalkan contoh aja musim panas dan musim dingin. Jadi kalau misalkan contoh saja nih musim panas. Kalau misalkan musim panas itu mungkin udah sekitar jam 5 pagi itu matahari mungkin udah muncul ya. Kalau di Indonesia itu sekitar jam 6 pagi itu kalau jam 5 atau sekitar jam 7 pagi. Karena subuhnya juga itu jam 3 pagi. Itu kalau musim panas. Nah, terus kalau misalkan musim dingin itu jam 8 pagi itu kayak jam 6 di Indonesia. Jadi matahari itu baru muncul. Dan kalau musim dingin itu biasanya waktu subuh itu sekitar jam setengah 6 atau sampai jam 6 kira-kira gitu. Nah, mungkin itu alasan mengapa di Jepang itu waktu kerjanya itu jamnya itu agak sedikit molor, karena dia menyesuaikan ngambil patokannya pada waktu musim dingin. Nggak mungkin lah kalau misalkan jam 7 kerja itu kan, kalau musim dingin kan di sini kan masih gelap banget, matahari belum keluar. Mungkin itu yang menjadi patokan kebanyakan perusahaan di Jepang untuk menetapkan jam kerjanya. Terus juga untuk berakhir jam kerjanya itu biasanya kalau mulai setengah 9 itu berakhir jam setengah 6 sore. Tapi setengah 6 sore itu juga kalau musim panas di sini ya, kalau musim panas itu seperti jam 4, jam setengah 5 di Indonesia. Tapi kalau misalkan musim dingin itu waktu siangnya itu lebih pendek. Jadi kalau musim dingin itu jam 6 itu matahari baru muncul. Terus jam setengah 6 atau mungkin setengah 6-nya lagi sore itu udah petang. Jadi matahari juga udah mulai nggak kelihatan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sistem Jepang itu jadi untuk 1 tahun pertama kita kan di sini posisinya kan sebagai jisuse ya, atau misalkan magang. Itu bukan tenaga kerja Indonesia, kita di sini sebutnya praktek. Itu setiap tahun itu biasanya untuk tahun pertama itu ada tes ke jurusan dan tes tertulis. Nah, itu tujuannya untuk menentukan apakah kita akan melanjutkan kontrak berikutnya atau berhenti di situ. Nah, dari setiap perusahaan itu beda-beda ya, maksudnya caranya itu beda-beda. Kayak contoh saja nih, di perusahaan saya itu waktu 1 tahun pertama saya melakukan tes pengelasan itu dan juga tes tertulis, dan alhamdulillah lolos ya. Itu untuk 1 tahun pertama.
Jadi kalau misalkan kalian lolos itu biasanya langsung kontrak sampai 3 tahun. Jadi misalkan nih kontrak 3 tahun, 1 tahun pertama kalian akan tes, terus kalau misalkan lolos kalian langsung tanda tangan kontrak menuju ke 2 tahun selanjutnya gitu. Jadi langsung hari itu langsung waktu itu kita tanda tangan kontrak selama 2 tahun. Jadi tesnya itu nanti tahun depan itu nggak ada tes lagi. Nah, setelah maksudnya setelah kerja 3 tahun, masa kerja 3 tahun, kalau misalkan kita mau pulang atau masa kontrak mau habis, itu baru ada tes. Dan tesnya ini tentunya lebih sulit ya, maksudnya tingkatannya itu lebih tinggi. Kan juga setara dengan masa kerja kita di sini udah 3 tahun, pasti mungkin dari pihak Jepangnya mengira wah mungkin skillnya udah beda, udah lebih tinggi. Nah, di tes 3 tahun ini itu tujuannya itu menentukan apakah kalian layak diperpanjang selama 2 tahun lagi atau pulang ke Indonesia. Jadi di Jepang itu kalau misalkan kita 3 tahun sudah habis di sini, itu dari perusahaan itu biasanya itu nawarin mau diperpanjang lagi nggak 2 tahun lagi atau mau pulang ke Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipikirkan. Nah, contoh kan gini, sekarang kan lagi musim corona, jadi kan untuk penerimaan karyawan dari luar Jepang itu kan sangat sekali sulit. Bahkan sampai sekarang di perusahaan saya pun belum bisa menerima karyawan baru dari luar negeri. Nah, pada kesempatan ini itu perusahaan itu sangat sekali membutuhkan yang namanya tenaga kerja baru secara otomatis. Jadi buat kalau misalkan kalian tesnya gagal atau misalkan nggak lolos, itu biasanya akan diusahain oleh perusahaan tersebut. Tujuannya agar kalian bisa menambah kontrak lagi selama 2 tahun lagi di sini, karena bagi perusahaan itu kan belum bisa menerima karyawan baru dari luar karena corona. Nah, total kerja di Jepang itu biasanya itu pertama itu 1 tahun. Kalau misalkan 1 tahun lolos, lanjut langsung 3 tahun. Nah, kalau misalkan 3 tahun udah lolos dan tesnya lolos juga, itu biasanya dari perusahaan itu akan menawarin kalian untuk nambah lagi 2 tahun. Nah, biasanya sebelumnya nih, sebelum ada corona, kalau misalkan 3 tahun udah kelar dan kalian ingin nambah lagi, itu biasanya dari perusahaan itu memberikan jangka waktu sekitar 1 atau 2 bulan buat kalian pulang ke Indonesia. Nah, nanti setelah itu kalian kembali lagi ke Jepang. Tapi semenjak ada corona, itu kalau kalian ingin menambah 2 tahun lagi itu nggak bisa pulang. Karena apa? Karena yang ditakutkan nanti kalian itu kesininya lagi itu susah. Secara Jepang kan saat ini kan belum bisa menerima dari Indonesia karena tingkat virus corona yang di Indonesia itu kan juga terlalu tinggi. Jadi mungkin yang ditakutkan perusahaan kalau misalkan kalian pulang lagi itu kalian nggak bisa datang ke sini, depending istilahnya. Kayak teman saya itu beda perusahaan ya, itu rencana itu datang itu kemarin waktu April kemarin itu rencana datang ke sini, tapi mungkin karena corona jadi sampai sekarang dia belum datang, udah hampir setengah tahun lebih. Jadi buat kalian yang ingin menambah lagi 2 tahun lagi di sini, mohon untuk dipertimbangkan secara baik-baik. Apakah mental kalian udah siap untuk, biasanya itu pasti kangen dengan keluarga, cuman kan karena tuntutan pekerjaan juga buat masa depan biasanya, jadi ya mau nggak mau harus pending dulu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.